ya. Karena saya rasa ini paling semangat ibu dengerin ini. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim atau mukmin menghadapi wabah penyakit? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala kapan virus corona itu akan diangkat oleh Allah. Tak ada yang tahu. Sampai hari ini belum ada ditemukan obat untuk penyakit itu, untuk wabah itu. Walaupun menurut berita terakhir katanya sudah ditemukan di Amerika, tapi masih status uji coba, dan itu masih memerlukan waktu untuk mengujinya ke laboratorium dan bisa digunakan kepada manusia yang terjangkit. Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh rahimakumullah. Yang pertama, kita harus meyakini semua yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama adalah ini merupakan takdir Allah. Kita sebagai orang yang beriman harus mengembalikannya kepada Allah. Maka dalam surah Hadid ayat 22 firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidaklah terjadi suatu musibah di bumi dan juga pada diri kalian kecuali sudah ditetapkan jauh-jauh min qabli an nabra'aha, sebelum langit diciptakan. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kata Allah maqadirul khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir manusia qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi, sebelum diciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sanah, 5.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditentukanlah takdir kita. Berarti sudah tertulis memang di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi kepada kita. Jadi kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat Bapak Ibu orang tua jamaah rahimahullah, dengan datangnya wabah ini, dengan datangnya virus corona ini menjadikan manusia banyak sadar hari ini. Bahkan negara komunis mereka tak yakin adanya Tuhan. Maka dalam satu artikel disebutkan karena orang Cina itu menganggap orang Indonesia ini aneh. Kenapa? Mereka bertuhan tapi tak nampak Tuhannya. Mereka percaya kepada sesuatu yang tak nampak. Tapi hari ini mereka meyakini bahwa memang Tuhan itu ada. Buktinya apa? Penyakit itu tak nampak tapi mereka bisa merasakannya. Tak bisa mereka mengelak sedikit pun dari itu karena tak nampak dia. Ya. Maka menurut pemerintah yang sudah disampaikan kepada kita, penularannya bisa juga melalui berjabat tangan. Bisa melalui berjabat tangan, bisa juga dengan kontak fisik lainnya. Bahkan ada lagi anjuran untuk setiap habis sholat itu menggulung karpet, atau tak pakai karpet, bawa sejadah masing-masing, atau tak pakai sejadah. Setiap habis sholat pengurus masjid mengepelnya, membersihkannya. Katanya ketika keluar cairan dari hidung atau dari mulut ketika sujud itu, lalu ada orang sujud lagi, setelah itu akan terkena. Kemudian dengan berjabat tangan. Saya juga ibu bapak sudah dapat SMS dari BPBD untuk tidak banyak, untuk tidak menghadiri
supaya menjauhi kerumunan, kemudian supaya menjaga jarak minimal 1 meter. Ya, ini sampai 1 meter juga. Ya, dan ini antisipatif. Ya, kenapa? Viral hari ini Ibu, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu membaca tulisan seorang dokter yang viral di media sosial, bagaimana dia mengeluhkan orang-orang yang terjangkit hari ini, dan khususnya mereka yang paling rentan tertular penyakit itu, mereka bagian kesehatan, yang mereka dituntut 24 jam untuk bekerja dengan itu, padahal katanya dalam tanda kutip anggaran untuk itu tak ada. Dan sudah ada orang medis yang meninggal di Bekasi, seorang perawat. Dan akhirnya dia meminta untuk Indonesia ini lockdown, ditutup dari segala arah, tutup pintu, tak boleh ada yang masuk, tak boleh ada yang keluar. Kenapa? Seandainya lah terjadi seperti di Italia katanya, lebih dari 2.500 orang yang mati, yang terjangkit lebih dari 7.000 orang. Bagaimana dengan di negara kita ini seandainya itu terjadi? Berita terakhir Ibu, berita kemarin, rumah sakit Persahabatan sudah penuh. Ternyata yang digunakan bed, yang disiapkan bed untuk orang yang tertular penyakit corona itu cuma 12 bed. Bayangkan ketika masuk misalnya 50, masuk 100, apa enggak ditolak itu pasien? Apakah tidak berkeliaran itu di mana-mana? Maka di Italia menurut berita terakhir, maka dilihatlah orang yang lebih besar kemungkinannya sembuh, itulah yang ditangani. Kalau lebih kecil kemungkinannya sembuh dibiarkan. Kalau kata kasar biarkan dia mati. Begitulah. Kenapa? Karena sudah daruratnya, rumah sakit pun tak bisa menampung. Ya. Jadi itulah keluhan dokter itu supaya Indonesia ini lockdown. Nanti akan kita bahas bagaimana hukum lockdown itu. Kemudian bagi kita orang beriman harus mengambil hikmah dari sini, yaitu peduli dengan kebersihan. Hari ini orang sudah sangat peduli dengan kebersihan. Pulang kerja cuci tangan, ya. Masuk kita ke dalam rumah, jangan dulu pegang anak, tapi cuci tangan terlebih dahulu. Maka menurut penelitian, orang yang paling bersih itu adalah orang Muslim, orang mukmin. Kenapa? 5 kali minimal dalam satu hari satu malam mereka membersihkan diri, bersihkan tangan, bersihkan hidung, mulut, wajah, ya, kaki, itu bersihkan. Maka hari ini kita lihat pencuci tangan pun sangat langka, ya, masker langka, pencuci tangan pun langka. Berarti begitu pedulinya orang hari ini terhadap kebersihan. Kemudian orang menjadikan hari ini masalah besar menjadi kecil. Orang terpikir masalah hari ini yang dihadapi, yang besar itu menjadi kecil. Kenapa? Ada yang lebih besar rupanya masalah. Apa itu? Menghadapi corona ini, menghadapi virus ini. Apa tidak masalah besar? Pedagang hari ini, tempat-tempat pariwisata hari ini sepi. Bahkan menurut data terakhir yang kita baca di detik.com, mal pun sudah akan diatur jam bukanya. Yang paling parah masjid pula yang menjadi khilafiyah, menjadi perbincangan. Ya, tutup masjid katanya. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana hukumnya. Jadi orang hari ini sangat peduli dengan masalah yang besar ini, sehingga masalah besar yang dihadapi menjadi kecil. Ada masalah yang lebih besar yang rupanya yang dihadapi umat manusia hari ini. Bapak Ibu orang tua hadirin rahimakumullah. Kemudian kita orang yang beriman supaya kembali ke agama, supaya kembali ke agama kita. Ternyata
dahulu pada zaman Umar bin Khattab pernah terjadi wabah ini. Disebut dengan Ta'un Ahwas, karena terjadinya di Ahwas. Ya, ini terjadi wabah Ta'un ini ketika Umar bin Khattab dan para tentaranya akan menaklukkan Romawi. Maka ketika di perjalanan mereka dapat kabar bahwa di daerah tersebut terjangkit wabah penyakit yang sangat luar biasa mematikannya. Sudah lebih dari 20.000 hingga 25.000 jiwa meninggal mati karena itu. 20 sampai 25.000 jiwa mati dengan wabah itu. Maka pada ketika itu sahabat Rasulullah SAW, yaitu panglimanya Umar bin Khattab yang bernama Mu'ad dan Abu Ubaidah, mereka berdua ini berkata kepada Umar, apakah kita akan menyerah saja kepada takdir Allah? Segeralah kita masuk, kita mati dari situ. Begitulah kalau bahasa kita. Kalau tak mati kita alhamdulillah, kalau mati bagaimana lagi? Pokoknya kita masuk, kata dua tentara ini. Ketika diarahkan oleh Umar musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Maka kata Umar, ketika seandainya engkau punya seekor gembala, lalu ada tempat yang sangat tandus, tidak ada makanan di situ, kemudian ada satu tempat lain yang banyak makanan, banyak rumput di situ, kemana engkau akan bawa gembala itu? Tapi mereka berdua ini tak mendengar, tak menggubris. Akhirnya mereka berangkat, Mu'ad dan Abu Ubaidah ini, dan akhirnya mereka mati tertular virus itu di daerah itu. Maka tak lama kemudian Abdurrahman bin Auf datang kepada Umar, ya Amirul Mukminin, bukankah kita mendapat pesan dari Rasulullah SAW? Apa itu pesannya? Idza sami'tum ta'un bi ardin, kalau kalian mendengar ada ta'un, ada wabah di suatu daerah itu, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian masuk ke daerah itu. Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila terjadi di daerah kalian itu, wa antum fiha, dan kalian ada di dalamnya, fala takhruju minha, dan jangan kalian keluar dari dalamnya. Inilah yang diambil hari ini yang berkaitan dengan isolasi atau karantina, atau yang lebih umum lagi lockdown. Dikunci, tak boleh keluar. Kenapa tak boleh keluar? Karena di daerah lain terjangkit penyakit itu. Kenapa tak boleh keluar? Karena di daerah kita terjangkit penyakit itu. Nah, ya. Dan hari ini baru Malaysia yang mengunci negaranya. Indonesia, berita 4 hari yang lalu Presiden Jokowi berkomentar, saya belum terpikir untuk lockdown, katanya. Ya, datang lagi menterinya Luhut Binsar Panjaitan, Indonesia belum perlu untuk lockdown. Ya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan tidak lockdown di negara kita, tidaklah terjangkit seperti negara-negara lain yang parah itu. Karena kita tidak tahu bagaimana kalau misalnya terjadi di negara kita separah negara lain itu. Tapi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya yang tak mampu dia pikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian dalam surah Al-Asr, inna ma'al usri yusra. Setiap kesempitan yang Allah berikan itu pasti sudah Allah sediakan kemudahan. Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini juga diperkuat oleh Ibnu Hajar. Beliau berkata, larangan untuk tidak masuk ke daerah yang terkena wabah, terkena penyakit. Jadi kalau sudah tahu kita di tempat lain ada wabah, jangan masuk kita ke situ. Tapi ini takdir Allah, Ustaz. Tak bisa lagi kita hindari, itu namanya bunuh diri. Maka wajib bagi kita untuk menghindar dari suatu penyakit. Maka kaidah fikihnya lebih utama kita menghindari suatu penyakit daripada mencari pahala.
Dan inilah yang diambil oleh beberapa ulama yang berkaitan dengan penutupan sementara masjid untuk sholat Jumat. Ya, dan kemarin sudah keluar fatwa MUI yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Tapi perlu kita pahami, kita baca secara keseluruhan yang berkaitan dengan fatwa itu, bahwa orang yang tertular, satu orang yang sudah positif, maka haram baginya untuk sholat ke masjid. Kenapa? Akan mendatangkan kemudaratan bagi orang lain. Kemudian, kalau misalnya sudah kita yakini di daerah itu atau di tempat ibadah sekalipun, di tempat itu sudah banyak yang terjangkit, maka lebih baik bagi kita untuk sholat di rumah. Dan ada salah satu ustaz kondom di Indonesia ini, dia berpendapat penutupan Masjidil Haram itu adalah untuk kebaikan umat dan itu sifatnya sementara. Dan bukan kali ini dilakukan penutupan Masjidil Haram itu untuk umat. Dahulu juga pernah karena peperangan dan juga karena pertikaian kekuasaan, maka ditutup itu. Dan hari ini untuk sementara, dan pemerintahan Saudi Arabia pun sudah mensterilisasi semua tempat-tempat ibadah yang berkaitan dengan pelaksanaan haji dan umroh di Saudi Arabia. Itu sudah disiram, sudah disemprot semua, sterilkan. Ya, artinya ini untuk menjaga stabilitas umat, untuk menjaga kesehatan umat. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penyakit ini segera diangkat. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit, tentang wabah taun itu. Bagaimana dengan penyakit taun itu ya Rasulullah? Kenapa Allah turunkan, kata Aisyah? Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Innahu adaban yab'athu Allahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus penyakit itu, menurunkan penyakit itu sebagai adab bagi orang yang Dia kehendaki. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, Allah tidak akan menurunkan adab kecuali hamba-hambanya sudah ingkar kepadanya karena dosa yang dilakukan. Ya, maka banyak juga yang mengartikan kemarin, kenapa munculnya dari Cina? Mungkin karena kekejaman mereka terhadap Muslim Mukmin. Mungkin karena doa orang-orang yang terzolimi di sana. Wallahu a'lam. Dan sambungannya pada Allah rahmatan lil mu'minin, maka penyakit itu, maka wabah itu Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di mana rahmatnya? Disitulah kita introspeksi betapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab itu kepada orang yang ingkar kepada. Maka kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka turunlah adab Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu bagaimana dengan orang yang mati kena penyakit itu? Kena penyakit taun itu. Ini kita kiaskan dengan corona hari ini. Hadis Rasulullah SAW dari riwayat Tirmidzi. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fa yakuthu fi baladihi sabiran. Maka tidaklah seorang hamba yang mati karena tidaklah seorang hamba yang kena penyakit taun dan dia tinggal di tempatnya dan dia dalam keadaan sabar, lalu dia mati, ya'lamu annahu yasiru ila ma kataballahu lahu, dan dia tahu kalau itu adalah sudah ketentuan Allah, illa kana lahu ajru mithlu syahid, kecuali Allah berikan ganjaran bagi dia mithlu ajru mithlu syahid, pahala seperti orang yang mati syahid. Makanya digolongkan para ulama, orang yang mati karena virus taun itu, penyakit taun itu dikategorikan mati syahid. Ya. Jadi apakah termasuk corona ini? Allah a'lam. Kalau kita kiaskan iya. Mudah-mudahan dengan kategori yang Rasulullah sampaikan tadi, yang kutu fi baladihi sabira ya'lamu annahu yasibu illa ma kataballahu lahu.
Dia tinggal, dia berdiam diri, dia sudah tahu tadi virus itu merajalela, dan dia berdiam diri, dia mengkarantina diri sendiri di tempatnya. Lalu dia yakini kalau itu sudah ketentuan Allah, dia sabar dengan itu, lalu dia mati, maka Allah catatkan baginya pahala seperti orang yang mati syahid. Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh rahimahullah. Nah, ini episode-nya. Jadi bagaimana cara kita, cara kita, syariat agama meminta kepada menuntut kita, mengajarkan kepada kita untuk menghindari atau supaya azab ini dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, beristighfar kepada Allah. Orang yang banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi. Hadis Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuraddul qawa illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali dengan doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Inilah senjata kita orang beriman, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap saat kita berdoa kepada Allah, di akhir salat kita bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera penyakit ini, wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah banyak mendapat WhatsApp dari beberapa jamaah saya, bagaimana mereka merangkai doa itu. Ya Allah, segeralah Engkau angkat wabah ini. Kami ingin beribadah pada bulan Ramadan dengan tenteram. Kami ingin beribadah pada bulan Ramadan dengan khusyuk. Ya, kita tidak bisa bayangkan kalau ini sudah mewabah, khususnya di Sumatera Utara ini, apakah tarawih masih nyaman kita lakukan seperti biasanya? Ya, saya pun tak tahu, saya Pak Ibu, orang tua aku jemaah rahimahullah, kalau sudah saya tahu di sini banyak yang terjangkit, tak mungkin saya datang ke sini. Ya. Kenapa kita masih bersalaman? Karena kita meyakini orang di sini adalah orang yang sehat. Maka tak bisa kita mengatakan kalau sudah kawan itu terjangkit kita masih bersalaman, itu ketentuan Allah, itu namanya bunuh diri. Maka menurut Syafi'iyah kita wajib menghindar dari itu. Maka kaidah fikihnya darul mafasid aula min jalbil masalih. Ya, menghindar dari satu penyakit itu, menghindar dari satu kerusakan itu lebih utama daripada kita mencari suatu kebaikan. Maka disinilah yang menjadi pertimbangan para ulama. Kalau memang sudah banyak yang terjangkit, sudah banyak yang virus ini sudah merajalela, maka lebih bagus sholat di rumah. Tapi juga ada sebagian, ini banyak juga memang versi hadisnya. Dari Anas bin Malik pun ada, dari Abu Hurairah pun ada. Kalau datang satu penyakit, maka berlomba-lomba kalian masuk ke masjid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ustaz-ustaz kita di Indonesia ini yang mengambil tengahnya, ya. Karena ada yang berkata itu tidak bisa dibenturkan. Hadis itu tidak bisa dibenturkan dengan situasi hari ini, karena penyakit ini sangat mematikan. Ya, jadi kalau saya sendiri, saya pribadi, ketika memang suatu tempat itu sudah banyak yang terjangkit, tak mungkin saya datang, tak akan mau saya datang ke situ. Lebih bagus saya beribadah di tempat saya, karena kita tidak tahu apakah di tempat itu, misalnya kita akan terkena, karena kita sudah tahu tanda-tandanya. Namun kita orang yang beriman, kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma anzalallahu la illa anzalallahu lahu syifa. Kita harus meyakini itu, bahwa Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali sudah Allah siapkan obatnya, sudah Allah siapkan kesembuhan. Ya, tidak ada penyakit yang tak ada obatnya. Maka kita harus yakini bahwa ini adalah azab atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita harus memperbanyak doa, memperbanyak sholat. Dan satu riwayat juga Rasulullah SAW setiap ada masalah, maka beliau senantiasa
kita ada masalah, lakukan sholat. Ya, dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sholat, kemudian bersedekah. Ini akan menolak bala. Kemudian apalagi berzikir. Banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya yang sering kita baca hadis Rasulullah, "Ma min 'abdin yaqulu fi shabahi kulli yawmin wa masa'i." Tidaklah seorang hamba yang berkata, yang berucap pada pagi hari dan sore hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Itulah zikir yang dibaca 3 kali, salatu marrat, illa lam yadurruhu syai'. Allah tidak akan memberikan mara bahaya kepadanya. Ini zikir. Dan juga sudah banyak beredar di WhatsApp doa kepada Allah untuk terhindar dari penyakit yang parah atau wabah. Jadi sama-sama kita berdoa kepada Allah